Silakan Adi. Teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap berdoa dan izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran dan agama saya yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih dan puji syukur kepadamu untuk hari ini. Pada hari ini ya Bapa, kami akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kiranya Engkau menyertai kegiatan kami hingga akhir. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk anak yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum masuk ke proses bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri biar lebih akrab satu sama lain. Nah, baik dimulai dari Ibu. Perkenalkan nama Ibu. Nama lengkap Ibu Melani Nurhayati, biasa dipanggil Ibu Melan. Kalau Adik? Nama lengkap saya Angelina Tunis, biasa dipanggil Nufi. Kalau nama lengkap saya Lia Ayani, biasa dipanggil April. Kalau saya nama lengkap Profesor Gaji, biasa dipanggil Vera. Nama lengkap saya Maria Serenaju, biasa dipanggil Ibu. Oh iya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memperkenalkan diri kepada kita semua. Sebelum masuk ke dalam proses bimbingan kelompok, Ibu ada permainan untuk kalian biar kalian tuh lebih rileks, tidak tegang dalam mengikuti proses bimbingan kelompok ini. Kita berdiri di sini. Permainannya itu kita buat lingkaran buat ini. Ada Vera. Habis itu kita berpegangan tangan ini. Tangan lebar, adik Vera. Nah, teman-teman, adik-adik yang punya yang tangan kanan ini buat seperti ini. Tangan kanan. Nah, oke. Karena ibu hanya mencontohkan dan ibu tidak ikut main. Nah, adik Novi dan adik Sherly ini. Permainannya ibu akan menyebutkan angka genap dan angka ganjil. Kalau ibu menyebutkan angka genap, adik-adik punya tangan tuh tetap seperti ini. Buka lebar. Kalau ibu menyebutkan angka ganjil, tangan yang ini, tangan kiri ini menangkap tangan kanan dari teman sebelah. Jadi adik-adik harus fokus. Nah, harus fokus ya. Pertama, harus tangannya begini, telapak tangannya begini. Adik Sherly telapak tangannya begini. Oke. Kalau ibu sebut angka genap tadi apa? Tetangga. Kalau ibu sebut angka ganjil, ini harus angkat. Tangan ini angkat, tangan teman satu ini harus ambil menangkapnya. Oke. Dengan instruksi dari ibu. Angka 2. Aduh, kurang fokus ya. Tetap angka genap itu tetap. Oke, ulangi. Angka genap tetap. Cari angka ganjil. Tangannya harus ini lebar. 4. Bagus. 6. Aduh, harus fokus. Sudah, ini yang terakhir ya. Belum yang terakhir. Angka
yang diberikan kepada konseling yang terdiri dari 4 atau sampai 12 ibu. Oh ya, baik, terima kasih Nak Novi dengan adik Novi dengan adik Sherly. Ya, bimbingan kelompok itu suatu situasi atau proses dalam yang terjadi di antara kelompok seperti kita ini ya. Tujuan dari bimbingan kelompok ada yang tahu? Tidak ibu. Tidak ada yang tahu? Atau adik-adik mungkin? Kalau bimbingan kelompok itu ibu, dia bisa memberikan informasi untuk konselingnya ibu. Bagus sekali. Terima kasih Nak Arni. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi tujuan bimbingan kelompok kita. Tujuan bimbingan kelompok itu untuk membuat adik-adik lebih berani menyampaikan pendapat di depan umum, terus berani untuk bertanggung jawab, berani mengambil sebuah keputusan. Itu merupakan beberapa contoh tujuan dari bimbingan kelompok. Oke, sekarang kita masuk dalam materi inti ya. Topik inti kita tadi apa? Cara bergaul secara positif dengan teman. Oke, di sini ada yang tahu tidak bagaimana cara bergaul secara positif dengan teman? Menurut pendapat adik-adik nih, cara bergaul secara positif dengan teman itu seperti apa? Cara bergaul oh ya, adik Vera. Tidak menganggap rendah sesama ibu. Aduh, betul sekali. Terus apa lagi? Cara bergaul secara positif itu tuh cara bergaul secara sehat dengan teman. Oh ya, adik Arni. Saya selalu memberikan motivasi kepada teman ibu. Adik Novi. Kalau menurut saya itu saling membantu sesama teman. Oke, bagus. Saya Ya, berteman tanpa membeda-bedakan teman-teman yang lain. aduh, bagus sekali ya, pendapat dari adik-adik semua itu memang sangat-sangat betul. Bagaimana cara berteman secara positif itu yang pertama tadi saling menghargai, di mana kita itu saling menghargai perbedaan di antara kita, baik perbedaan pangkat si A lebih tinggi, pangkat si B lebih rendah, tapi kita harus saling menghargai, terus menghargai antar suku, menghargai perbedaan agama di antara kita. Karena di Indonesia ini memiliki berapa agama? 5 agama. Pintar sekali. Yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati ini berkaitan dengan keadaannya di mana si Nak Sherly punya kakak umurnya lebih tinggi, Nak Sherly harus menghargai. Pintar. Yang ketiga, mempunyai sikap yang mau mengerti. Sikap mau mengerti itu tuh sikap yang kita mengerti dengan keadaan teman kita. Ketika teman kita susah, kita mengerti dengan keadaan teman kita, kita tidak memaksakan dia harus ikut dengan apa yang kita mau, seperti itu. Yang keempat, mau memberikan pujian. Mau memberikan pujian itu harus kita sebagai temannya. Contohnya Nak Sherly dan Nak Vera. Nak Sherly memberikan pujian terhadap Nak Vera itu harus dengan tulus, jangan buat-buat, seperti itu ya bahasanya. Jangan membuat Nak Vera itu melayang terus menjatuhkan Nak Vera, itu tidak baik. Yang kelima, mau memberikan motivasi yang seperti yang Nak Armin tadi bilang ya, mau memberikan motivasi. Kita sebagai sesama teman itu harus memberikan motivasi satu sama lain. Contohnya si Nak Novi ini sedang kesusahan mengerjakan tugas atau sedang mempunyai masalah dengan teman-teman yang lainnya. Kita sebagai teman-temannya Nak Novi memberikan motivasi untuk Nak Novi, biar Nak Novi itu kalau dalam mengerjakan tugas seperti tadi tidak malas, lebih rajin lagi, seperti itu. Yang keenam, tidak bercanda terlalu. Itu sangat diperlukan ya. Namanya kita dengan teman itu kadang-kadang bercandanya kelewatan ya, dapat menyakiti perasaan teman yang lain. Bercanda itu harus diukur-ukur. Jangan membuat teman kita tuh merasa sakit hati. Itu sangat dosa sekali ya. Dan yang ketujuh, yang kedelapan, menjadi pendengar yang baik. Di dalam suatu pertemanan atau pergaulan itu yang biasa disebut satu circle ya, itu harus mempunyai teman yang mendengar kita secara baik. Kalau contohnya Nak Arni menceritakan masalahnya kepada Nak Vera harus mendengarkannya dengan baik. Tidak boleh mengumbar apa yang Nak Arni ceritakan itu di orang lain, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan itu sangat diperlukan ya, maupun pertemanan biasa ataupun dalam persahabatan itu
sekali. Ya, Ibu akan menambahkan dari dua jawaban tadi. Jawabannya cukup sangat-sangat bagus. Tujuan bergaul secara positif dengan teman yaitu dapat menjalin hubungan baik antara satu sama lain ya. Dapat menjalin hubungan baik di antara kalian. Yang kedua, dapat membawa kita ke arah positif ya. Contohnya kalau kita dapat teman yang baik, kita juga ikut baik, mengarahkan kita ke perilaku yang baik. Bagus sekali. Dan yang ketiga, dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara bergaul secara baik. Ya, kalau kita punya teman yang baik, kita bisa tahu cara bergaul secara baik dengan orang lain itu seperti apa. Jadi kalau kita menemukan ada teman kita yang mengarahkan kita ini ke arah yang kurang baik, lebih baik dijauhi. Dan yang keempat, tujuan bergaul secara positif itu kita lebih menghargai dan memahami keadaan teman kita. Ketika teman kita mengalami masalah, kita sebagai teman yang baik harus ada di sisi dia ya, memberikan dukungan, dorongan serta motivasi kepada dia agar dia dapat keluar dari masalah yang ia hadapi. Berikutnya yang ketiga yaitu ada kriteria teman yang baik yang harus dimiliki dalam suatu pergaulan. Yang pertama, dapat membedakan batas-batas pribadi. Batas-batas pribadi itu meliputi batas fisik dan batas emosi. Batas fisik yang Ibu jelaskan tadi, dia tidak mengolok-olok fisik teman. Kalau teman ada contohnya jerawat banyak nih, nah dia tidak mengejek, ih jerawatnya banyak, jangan berteman dengan dia, itu tidak boleh. Dan yang kedua tadi, batas emosi. Emosi itu yang berkaitan dengan perasaan. Jadi kita harus membatasi sikap-sikap kita terhadap teman kita agar teman kita itu tidak merasa sakit hati kepada kita. Yang kedua, kriteria kedua yaitu tidak melakukan kekerasan dan tidak membahayakan orang lain. Tidak melakukan kekerasan, kayak contohnya kita berteman dekat, terlalu dekat dengan teman kita, tiba-tiba kita bergaul dengan dia, bercanda dengan dia, baku pukul itu sampai babak belur, itu tidak boleh ya. Baik, kalau yang kelima bukan seorang pemarah. Yang keenam, tidak suka mengolok-olok orang lain ya, mengolok-olok seperti body shaming orang tadi Ibu telah jelaskan. Yang ketujuh, tidak jahil, suka usil kepada teman-teman, itu tidak boleh. Yang kedelapan, tidak suka menekan, ya, tidak memaksakan kehendak teman, harus ikut apa yang kalian mau, apa yang kalian katakan. Yang kesembilan, tidak berbohong dan menipu. Jadi kita kalau berteman dengan teman itu tidak usah saling tipu ya, berbohong tentang keluarganya atau mungkin berbohong tentang hal-hal yang ada di dalam diri dia. Oke, baik, itulah tadi beberapa penjelasan Ibu dari materi kita tadi dengan judul topik apa? Cara bergaul Secara positif dengan teman. Nah, mungkin dari adik-adik nih ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Tidak ada. Oke, baiklah. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari adik-adik semua, Ibu akan mengakhiri proses bimbingan kelompok kita. Jadi sebelum mengakhiri, Ibu ingin memberitahukan kepada kalian semua, nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi ya untuk kalian mengisi apakah pemahaman kalian ini sesuai, maksudnya apa kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan ini. Nanti Ibu akan kirimkan link Google evaluasinya nanti di grup kelas grup yang telah kita buat. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan dulu ya, menyimpulkan materi hari ini. Oke, siapa yang mau? Serli. Kesimpulan dari saya mengenai topik cara bergaul secara positif dengan teman, kita tidak boleh mengolok-olok teman, kita harus menghargai teman satu sama lain. Terus ada cara untuk membina hubungan yang baik. Yang pertama, belajar menghargai. Yang kedua, belajar menghormati. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Dan yang keempat, mau memberikan pujian kepada teman. Ya, terima kasih Naserli. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Ibu. Oh ya, silakan Naserli. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menolong kami dari awal kegiatan bimbingan
kelompok ini hingga akhir. Sekarang kami mau pulang, didoakan dalam perjalanan pulang agar kalian bisa sampai di rumah dengan selamat. Nama kalian puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Naseri, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam proses bimbingan kelompok ini. Oke, adik-adik sekarang bisa kembali ke kelas. Adik-adik. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi.